Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk lagi dan lanjut pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id bin Abdul Hadi Al-Yafi hafizahullah taala. Hari ini kita masuk di bab al-imalah. Kalau di sorop ini kita langkai. Ya. Kenapa? Karena ini bab lebih condong ke dalam bab al-qiraah. Qiraah Quran. Ya, tapi karena dia juga bagian dari bahasa, maka dimasukkan juga. Ya, karena ada perubahan terkait dengan suara. Ya, ini ahli orang-orang qiraah yang lebih dalam membahasnya. Lebih dalam membahasnya. Iya. Tapi ini kan supaya kita tidak lewati begitu saja masalah setiap imalah kita lewati, walaupun kita tidak akan perdalam karena ini bukan jurusan kita. Ini bukan jurusan kita masalah ini. Sekarang kita baca saja dulu, kita lihat apa yang dimaksud dengan imalah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah al-imalatu hiya an yunha bil fathati manhal kasrati wa bil alifi manhal ya'i. Fa'idatul imalati al-gharadul asliyu min al-imalati huwa at-tanasubu. وقد تدل الإمالة على الأصل أي أن أصل هذه الألف ياء مثلا أو غير ذلك. حكم الإمالة الجواز. أسباب الإمالة على نوعين: سبب لفظي وهو الياء أو الكسرة، وسبب معنوي وهو الدلالة على الياء أو الكسرة. Baik. Imalah itu adalah an yunha. Itu dinahwukan, diarahkan. Karena makna nahwu, di antara maknanya adalah al-jihah, bermakna arah. Imalah itu diarahkan dengan fathah ke arah kasroh. Jadi, fathah ke arah kasroh, alif ke ya. Itu, hanya diarahkan saja. Sehingga suaranya nanti pertengahan antara fathah dan kasroh. Ha jadi he. Paham kan? Iya, ha jadi he. Itu imalah. Wabil alifi manhal ya. Alif ke arah ya. Jadi, dia tidak ucapkan murni alif. Tidak ucapkan juga murni iya. Tapi alif ke arah iya. Itu dibilang imalah. Faedahnya, tujuan asli daripada imalah adalah sebenarnya at-tanas, menyesuaikan. Supaya saling sesuai, saling cocok. Waqad tadullu alal imala alal asli. Tapi kadang juga imala itu menunjukkan atas aslinya huruf itu. Iya. Yaitu asli alif itu adalah ya. Atau misalnya atau selainnya. Itu tujuan dari imalah. Adapun hukum imalah boleh. Tidak wajib orang itu setiap dapat sebab imalah dia imalah. Hukumnya adalah boleh. Tapi dalam bab qiraat tentunya kalau kita baca dengan riwayat itu kita harus imalah. Setiap ada sebabnya. Tidak boleh kita satunya imalah, satunya tidak imalah dalam qiraat. Kalau kita baca dengan qiraat itu semua dari awal sampai akhir. Iya. Sebabnya ada dua. Ada sebab karena lafaz yaitu ya dan kasroh atau kasroh. Ada sebab secara makna yaitu menunjukkan atas ya atau atas kasroh. Imalatul alif asbabuha al-ula al-aliful mutatarrifatul lati asluha ya'un. Saniyan al-aliful lati taqulu ila ya'in. Thalithan al-aliful lati takunu aina fi'lin wa yuqalu fiha ma'ad dhamiri filtu nahu syi'tu. Ar-rabi'an al-aliful lati qablaha ya'un aw ba'daha ya'un. Al-khamisatu al-aliful lati qablaha kasratun aw ba'daha kasratun.
Tsaniyatu Sadisa. asadisatu at-tanasabu Tanasub. at-tanasub. Imala alif. Kapan alif itu dibaca imalah? Yaitu mengarah ke ya. Kapan alif itu dibaca imalah mengarah ke ya? Sebabnya, ini penting ini. Jadi tidak selamanya kita imalah itu alif, tapi ada sebabnya. Kalau ada alif berada di ujung yang aslinya ya. Seperti duha. Itu kan aslinya ya itu. Terus dia berada di ujung. Boleh imalah. Duhe. Paham kan? Jadi makanya walaupun ada alif di ujung, tidak selamanya untuk imalah. Lihat aslinya apa. Aslinya ya atau aslinya apa? Wow. Jadi tidak semuanya ada alif di ujung imalah. Tidak. Iya, makanya dilihat aslinya apa. Makanya orang tidak sembarang baca dalam qiraah imalah itu dibaca imalah semuanya yang ujungnya alif. Tidak. Yang kedua alif yang kembali ke ya. Sama tadi, dia tidak di ujung, tapi alifnya kembali ke ya. Iya. Yang ketiga alif yang ada di ain fi'il. Dikatakan padanya bersama domir filtu. Syi'tu. Maksudnya hilang alifnya kalau ada domir mutaharik. Oh, berarti itu alif itu boleh diimalah. Kalau berada di mana? Di ain fi'il. Di ain fi'il. Alif yang sebelumnya adalah ya atau setelahnya ya juga dibaca imalah. Kalau ada alif sebelumnya ya atau setelahnya ada ya, imalah. Yang kelima, alif yang sebelumnya kasro atau setelahnya kasro. Kalau ada alif nanti contohnya di bawah ya, di pembahasan penulis. Ini baru belum katakan sebab-sebabnya dulu. Adapun contohnya nanti di Alfiyah. Yang keenam, alasannya imalah alif adalah at-tanasub, sebabnya. Karena mencocokkan. Tadinya sebenarnya ini tidak baca imalah. Tapi karena semuanya adalah dibaca imalah, dia juga dibaca apa? Imalah. Misalnya, ini alif bengkok, ini alif, aslinya waw. Seharusnya kan tidak imalah. Tapi supaya cocok ujungnya, maka dibaca apa? Imalah juga. Iya, ini alasan keenam. Terus? Qala an-nazim rahimahullah al-alif al-mubdala min ya'i fi taraf amil kadal waqi'u minhu al-ya'a khalaf duna mazidin aw syuzuzin walima talihi hatta nithi malha adima. Baik. Ini mulai nih. Bacalah secara imalah huruf alif yang telah diubah dari huruf ya. Itu tadi. Yang sebab pertama dah. Kalau ada alif yang telah diubah, ada alif diubah asalnya ya, imalah. Imalah. Yang terletak pada akhir kata. Sudah tadi dah? Fi torof. Yang berada di ujung ya. Ya. Amil. Imalahkan. Kadal waqi'u minhul ya khalaq. Demikian pula jika alif menduduki tempatnya ya. Itu menggantikan ya. Yang terletak dimanapun. Masya Allah. Jadi kalau ada alif. Yang penting dia menggantikan tempatnya ya. Paham kan? Boleh antum imalah. Boleh antum imalah. Iya. Mau di ujung ataupun di selain ujung. Duna mazidin. Tapi selain alif berupa huruf tambahan. Kalau huruf tambahan antum tak imalah. Tak? Kan harus tadi diganti, diubah dari huruf asli. Tapi kalau huruf tambahan tidak. Iya. Atau yang dalam qiraah yang syad. Demikian pula alif setelahnya yang terletak hatanit. Alif yang terletak setelahnya hatanit. Hatanis maksudnya tak. Maksudnya tak. Pada apa yang haknya tersebut dihilangkan. Ini dibaca imalah. Akan dicontohkan di syarah. Terus. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala tumalul aliful mubdalatu min ya'in fi tarafin sawa'un kanat hadhihi al-alifu fil ismi aw kanat fil fi'li. Mathalan fata alifuha asluha ya'un bidalil at-tathniyati fatayan wa huda wa marma kadzalik wal fi'lu mislu hada roma yakhsha. Baik. Semua ini kata beliau dibaca imalah alif yang diganti dari ya ketika di ujung. Sama saja apakah alifnya itu pada isim atau pada fi'il. Seperti fata, antum bisa baca imalah. Fate,
alifnya asalnya ya dengan dalil mutananya fatayan. Huda, untuk bisa baca imalah hude, marma, marme. Demikian pula seperti itu. Fiil seperti hada, hade, roma, rame, rame, yaksha, yakshe. Iya, semuanya bisa antum baca imalah. Terus Qala al-mu'allif kadzal waqi'u minhu al-ya'a khalaf. Qala asy-syarih wa hakadzal alif allati ta'ti al-ya'u khalafan anha. Nahu malha hubla wa kullu alif ta'nitsin maksuratin waqa'at rabi'atan fama fawqa fa innaha tumal fa innaha tuqlabu bit tasniyati ya'an. baik. Masya Allah. Jadi demikian pula kata beliau, dia sebagai pengganti dari ya. Artinya alif ini bisa nanti bisa diubah menjadi apa? Iya. Kalau alif itu, kalau tadi kan kalau ada ya diubah ke alif, imalah. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada alif diubah ke ya, imalah. Ada alif diubah ke ya, imalah. Sebenarnya ini kan dipahami sebaliknya dah. Iya. Cuman yang ini lebih umum. Lebih umum. Kalau ada alif dari asalnya ya, imalah. Sekarang lagi kalau ada alif, nanti kalau diubah menjadi ya, imalah juga. Apakah dikembalikan asalnya atau nanti tambahan? Atau keempat ya, dibaca imalah juga. Ya, yaitu demikian pula alif yang datang ya sebagai pengganti darinya. Seperti malha, hubla. Semua alif ini untuk tanit maksurah terletak keempat. Dan di atas empat, maka dia diimalah. Kenapa? Karena dia diubah dalam tatnya menjadi iya. Ada paham ini? Jadi kalau dia bisa diubah ke ya ketika di musanna, imalah juga. Jadi malha, malhe, hubla, huble. Paham kan? Iya. Antum baca seperti itu. Diimalah semuanya. Terus. Qala al-mu'allif duna mazidin. Qala syari'ai annaha la tuqlabu ya'an bisababi mazidin. Amma idza qulibat bisababi mazidin fala tumalu. Masalan qafa aslul alif wawun li'anna musanna qafawan lakin idza sagartahu taqulu kufayyun. Al-alifu qulibat wawan thumma qulibat ya'an wa udgimat fil ya'i faqulna kufayyun. Fahal yumalu qafa li'anna al-alifa alat ila al-ya'i. Baik. Kemudian kata beliau tanpa tambahan, yaitu dia itu tidak diubah ya karena sebab adanya huruf tambahan. Jadi kan ada yang diubah ke ya karena adanya tambahan. Sekarang bukan diubah karena tambahan. Karena tambahan. Adapun kalau diubah karena sebab ada tambahan, tidak diimalah. Seperti kopa. Asalnya kan alif. Asalnya alif adalah waw. Kopawa. Kopawun. Karena musananya kopawan. Akan tetapi kalau antum tasgir dia kamu katakan kufayyun. Berarti ada waw jadi ya karena adanya ya tambahan. Ya tasgir maksudnya. Ya tasgir. Paham tak? Berarti sekarang dia itu diubah ke ya bukan karena asal. Dia langsung berubah jadi ya. Tapi karena ada tambahan apa? Ya. Oh bukan itu. Tidak masuk. Alif diubah alif kulibat wawan. Alif diubah menjadi waw ya. Tsumma kulibat ya'an. Kemudian waw jadi ya. Wa udgimat fil ya. Dan didegom ya ke ya. Kita katakan kufayyun. Apakah diimalah kopa karena alifnya ujung-ujungnya ke ya? Paham pertanyaannya kan? Iya, jawabannya. Al-jawabu la li'annaha alat bisababin wa huwa ziyadatu ya'it tasghiri aw syud. Qala al-mu'allif aw syuzuzin. Qala syari mithlu asa musannaha asawan. Al-alifu asluha wawun wa hadailu yaquluna Hudail. Salah harokat itu. wa hudail yaquluna fi asa wa qafa idza udhifat ila ya'il mutakallimi asayya wa qafayya fala yumalu li'annahu ala ila ya'i syujudan kama sammahu an-nazim rahimahullah. Qala al-muallif walima talihi ya hat walima talihi hatta nithi malha adima
قال الشارع إذا جاءت بعد الألف هاء التأنيث وكانت الألف مما يمال فكأن الهاء ليست موجودة نحو فتى يمال فلو قلنا فتى كذلك يمال وتعتبر الألف متطرفة تقديرا. Baik. Kata beliau jawabannya tidak. Karena dia kembalikan ada sebab. Karena ada sebab. Yaitu tambahan ya tasgir membuat dia waw ketemu sama apa? Iya. Kan seharusnya tadi itu yang boleh diimalah itu kalau waw jadi ya langsung. Waw jadi alif. Dipahamkan? Atau alif jadi ya langsung. Bukan karena sebab. Ini karena sebab ketemu ya tasgir. Makanya dia tidak diimalah. Perkataan beliau sududan seperti aso. Mutananya kan seharusnya asowan. Alifnya itu aslinya adalah waw. Tapi orang Hudail berkata pada aso, kopa. Kalau diidopakan pada yang mutakalim dia bilang asoi. Seharusnya kan asowi. Kopai. Seharusnya apa? Kopawi. Kan begitu seharusnya. Tapi mereka malah jadikan ya. Maka tidak diimalah. Karena kan dia kembali ke ya syad. Salah ini. Seharusnya kan asowi, kopawi, tapi dia ke ya syad. Ya, kembalikan ke asal bukan kembali ke ya. Iya, sebagaimana dinamakan oleh An-Nadhi. Walima talihi hak tanith malha adima, dan terhadap apa yang datang setelahnya hak tanith, apa yang hak tidak ada. Maksudnya kalau datang setelah alif hak tanith dan alifnya termasuk dari yang imalah, seakan-akan hak itu tidak ada. Seakan-akan hak tanis itu tidak ada. Seperti contoh fata di imalah fate. Kalau kita katakan fata ada haknya kan? Hak tanis maksud tamar buto. Maka seakan-akan hak itu tidak ada. Boleh untuk bilang apa? Fate. Demikian pula di imalah dan dianggap alifnya itu di ujung secara takdir. Kan seharusnya kan tadi alif di ujung. Tapi sekarang bagaimana kalau ada tamar buto? Tetap alif dianggap ujung. Alif dianggap ujung. Jadi antum bilang fateh untuk mudakar, fateh untuk mu'annas. Karena tak dianggap, tidak dianggap. Tetap alif dianggap di ujung. Ya, terus. Qala an-Nadhim rahimahullah wa hakadha badalu 'ainil fi'li in ya'ul ila filtu kamali khaf wadin. Baik, demikian pula badal ain fi'il in ya'ul ila filtu kamadin khaf wadin. Demikian pula kata beliau dibaca imalah jika alif menjadi pengganti dari ain fi'il apabila wazannya kembali ke filtu, ya, seperti bentuk fi'il madi dari khaf dan din. Seperti bentuk madi dari khaf dan din. Apa bentuk madi dari khaf dan din? Khaf dan dinnya baru imalah. Khafah dan dana. Ini boleh untuk imalah. Boleh untuk imalah menjadi apa itu? Khefa dena. Boleh untuk baca imalah. Boleh untuk baca imalah. Karena ujungnya kembali ke nanti kata filtu. Kepada filtu. Iya. Karena khofa khiftu. Anda paham kan? Khiftu. Dana dintu. Jadi kapan kembali ke filtu seperti si itu, maka boleh untuk baca imalah. Boleh untuk baca apa? Imal. Terus. Qala asy-syarih hafizahullah as-sababu tsalitsu min asbabil imalati an takuna al-alifu 'aina fi'lin mislu jaa sya'a ba'a walakin bi syartin wa huwa ya'ul ila filtu kamadi khaf wadin idza udkhila 'ala al-fi'li ad-dhamirul muttasilu fa'ala ila filtu bi kasril fa'i fahadha alifuhu tumal fa in ala ila filtu bid dhammi fala tumal qultu fa in ala ila filtu bid dhammi fala tumalu fanahu sya'a syi'tu yumalu wa ba'a bi'tu wa ja'a ji'tu yumalu
wa qala qultu wa tala tultu la yumalu. Masya Allah. Kata beliau sebab ketiga dari sebab imalah, alifnya itu berada di ain fi'il. Seperti ja'a, sya'a, ba'a. Alifnya di ain fi'il. Akan tapi ada syaratnya. Harus kembali ke kata filtu. Seperti madi dari khob. Itu fil amarnya itu ya. Din, itu fil amarnya. Jika dimasukkan pada fi'il domir muttasil, maka akan menjadi filtu. Dah, bi'tu. Ya, bi'tu, khiftu, dintu. Maka ini alifnya diimalah. Karena kalau kembali ke fultu dengan dhammah enggak diimalah. Jadi kalau nanti antum tasrif qala qalu qalat qultu enggak diimalah. Jadi kalau antum tasrif ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'tu bi'na imalah. Begitu. Kalau kembali ke fil tu di kasrah fa'nya imalah di madinya ketika alif. Iya, itu yang beliau katakan. Contohnya sya'a si itu berarti sya'a di imalah. Ba'a bi itu berarti ba'a. Ja'a ji itu berarti ja'a di imalah. Tapi kalau kata kultu tola kola kultu tola tultu enggak imalah. Kenapa? Karena pultu. Kan seharusnya tadi apa? Filtu. Filtu baru dibaca imalah. Terus Al-khulasatu in kana al-aslu alifiyaan aw wa'an maksuratan fa innahu yumalu wa ma siwa dhalika fala yumalu. Din madiha dana aslu al-alifiyaun dayan. Khaf madiha khafa aslu al-alifi wawun maksuratun khawifa fa yumalani. Nah, sampai situ dulu. Kalau asalnya alif adalah ya atau waw, tapi wawnya yang di kasroh ya. Karena kalau wawnya di fathah atau di dhammah enggak jadi. Ya, kenapa wawnya di kasroh? Supaya nanti harokat perpindahan. Harokat perpindahan. Karena kalau dia wawnya di dhammah atau di fathah, dia harokat munasabah. Dia harokat apa? Munasabah. Jadi kalau aslinya alif itu adalah ya atau waw yang di kasroh, maka sungguhnya dia diimalah. Selainnya tidak diimalah. Seperti din, madinya kan dana, asal alifnya ya, dayana. Khof, madinya kan adalah khofa, asal alifnya adalah waw yang di kasroh, khofifa, maka diimalah. Maka dia dibaca imalah, itu kesimpulannya sebenarnya. Maka seperti misalnya kola, sebenarnya tidak perlu antum tasrif menjadi kultu atau kiltu. Tidak, cukup antum tahu asli alif. Kola, asli alif adalah waw. Dan dia wazannya kowala. Tidak diimalah. Karena syarat ya waw diimalah yang jadi alif adalah kowila. Yang dikasroh. Paham kesimpulannya? Artinya kan kadang orang tidak tahu nanti jadi fi'il madinya apa. Kalau ditasrif. Kola, kolu, kolat, kolata, kul. Tidak perlu kan begitu. Tinggal antum tahu misalnya kola. Asli fi'il madinya apa. Kalau bilang kowila, boleh. Kalau bilang kowala, kobula, tidak boleh. Paham deh? Misalnya antum dapat kata tola. Tola kan kalau diubah fi'il madi aslinya itu alifnya waw, tapi dia adalah tobula. Bisa diimalah? Tidak bisa karena dia wazannya faula atau faala. Harus waw wazannya fa'ila. Adapun ya kan tidak ada masalah. Mau faala atau fa'ila, ya tidak ada masalah. Kan memang tidak ada juga ya yang faula. Tidak ada kata ainnya ya terus faula. Terus faula. Yang waw saja wazan faula waw. Di sini kita sudah dapat beberapa kata kemarin dan ada sini contoh tawula. Ada contoh tawula. Iya. Nah, sampai situ dulu. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi besok insyaallah.